Jujur sebenarnya gue muak sih buat bahas tentang sepatu KW gitu. Tapi mau nggak mau harus terus gue gaungkan gitu untuk kalian semua biar stop beli sepatu KW. Impor pabrik lah, original global lah, PK lah, apalah itu gitu. Buat kalian yang udah melek tentang ini, good. Tapi masih banyak banget yang bilang kalau kita ini sok ngerti lah, ribet lah, apalah, dan lain-lain. Tapi giliran dibilang SDM rendah, auto ngamuk kayak sapi mau digorok. Makanya demi menyelamatkan generasi emas 2045, kami Shoepolice gak bakalan berhenti buat bahas hal ini. Balik lagi sama gue Oki di konten Detective Shoe. Yes, editor nggak salah nulis. Kalau ngomongin ekonomi, penawaran itu nggak akan pernah ada kalau nggak ada namanya permintaan. Dan kenapa gue bilang dumbass? Karena ini terkait langsung sama kebodohan yang menjamur dan mengakar di masyarakat Konoha. Kita mulai dari ngomongin supply and demand, di mana fashion ini jadi salah satu produk konsumsi yang nggak bakalan lepas dari kehidupan sehari-hari umat manusia. Apalagi kalau kita ngomongin di negara Konoha. Data dari Goodstat yang mengutip hasil survei dari Snapchat, dari survei 4.989 orang responden, 35% responden itu bilang kalau fashion ini penting. Tapi 30% lainnya bilang fashion ini sangat penting. Data ini bisa jadi informasi buat kita kalau masyarakat kita ini memang sangat butuh fashion. Seenggaknya bisa kelihatan hypebeast walaupun dompetnya tipis. Kita tahu sendiri saat penawaran suatu barang ini terbatas dan permintaannya tinggi, pasti bikin harga suatu barang ini akan naik secara drastis. Itu juga yang sering terjadi di pasar sepatu internasional. Contoh nyatanya sneaker Riot Nike Dunk Staple Pigeon di Amerika tahun 2005 dan Adidas Yeezy yang hype dan jadi gorengan waktu zaman Covid. Kelangkaan itu yang bikin pasar sekunder ini lahir, yaitu sepatu palsu atau sepatu KW. Mau lo bilang replika lah, perfect kick lah, global release lah, apalah, bodoh lah. Gitu. Lu yang bodoh. Tapi ternyata di Konoha ini kasusnya beda. Kemunculan sepatu KW atau sepatu palsu ini bukan karena kelangkaan dari sepatu brand luar, tapi karena SDM-nya itu sendiri. Kenapa kayak gitu? Gini, berdasarkan survei dari PISA tahun 2022, Indonesia itu ada di urutan 71 dari 80 negara dalam kualitas literasi. Dan kita semua harusnya masih ingat lah kalau Indonesia ini punya rata-rata IQ 78, berapa gitu. Walaupun sebenarnya gue nggak terlalu percaya gitu, karena PNS kita ini kan IQ-nya di atas rata-rata lah, 100 lebih ya. Kita sedikit throwback juga soal perbandingan tingkat kemiskinan Indonesia dari data BPS sama Bank Dunia. Data BPS bilang kalau 24, sekian juta orang Indonesia ini miskin. Tapi kata Bank Dunia itu ada sekitar 194 juta warga Indonesia yang miskin. Walaupun datanya berbeda, tapi datanya masih tinggi, bro. Makanya, dari data itu aja, harusnya kita semua bisa tahu kualitas SDM dan kelas ekonomi dari mayoritas penduduk Indonesia yang didominasi oleh kelas menengah ke bawah. Dan apa kesimpulan yang kita semua bisa dapat dari kelas ekonomi itu? Ada macam-macam. Kalau kita jabarin yang negatifnya aja, kayak haus validasi, gengsinya tinggi, ingin tampil edgy, tapi uangnya pas-pasan. Disitulah pasar KW bergerak, di mana banyak penjual jahat ngelihat peluang dari kebodohan masyarakat kita sendiri yang mereka jadikan ladang untuk ngeraup keuntungan. Alay, cuma sepatu doang, ribet lu. Emang Shoepolice sudah ngasih apa ke ekonomi nasional? Bacot lu, media binaan George Soros. Itulah komen-komen yang sering kita dapat. Tapi kalau yang terakhir itu mah pengennya kita sih. Tapi ya itulah SDM kita. Kalau dikasih tahu hal yang benar, selalu memberikan pembenaran atas tindakan yang mereka ambil gitu. Makanya dalam hal pembelian sepatu KW pun pasti akan ada pembenaran yang mereka kasih. Apalagi kalau udah bawa hal-hal sentimental gitu. Padahal mah aslinya ngebet culture aja pengen pakai logo di brandnya. Ketidakmampuan masyarakat dan tingginya kebutuhan akan gaya kita ini yang akhirnya bikin permintaan atas barang KW ini nggak akan pernah bisa habis. Kebodohan yang masif dan terpelihara ini yang bikin Konoha cemas 2045. Karena dalam melihat suatu produk aja, cuman dari logonya, bukan dari kualitas dan kebutuhannya. Itu yang bikin produk KW di Konoha ini salah kaprah. Bukan sebagai pasar sekunder karena kelangkaan produk asli, tapi karena kebodohan kolektif antara gaya hidup dan kemampuan ekonomi yang dimanfaatin sama orang gak bertanggung jawab.
mulai dari sellernya, distributornya, bahkan sampai ke pemerintahannya. Sampai akhirnya jadilah kebodohan yang terpelihara dan sistematis. Gue nggak tahu sih sepayah apa gitu warga Konoha dalam mengambil keputusan dalam melakukan pembelian suatu produk, termasuk sepatu. Tapi gue kemarin lihat ada postingan yang ngejelasin kalau pembelian brand luxury itu berasal dari golongan kelas menengah. Gue berani bilang itu pun berlaku untuk masyarakat Konoha yang lebih mengutamakan gengsi, bukan fungsi. Mengutamakan keinginan, bukan kebutuhan. Itulah kenapa sepatu KW ini selalu jadi jawaban. Harganya murah dan pride yang semu mereka dapatkan. Makanya gue mau coba buat ngajarin kalian apa yang udah Bang Ferry Irwandi ajarkan kepada gue tentang cost benefit analysis. Simpelnya, CBA ini harusnya ngebantu banget buat kita semua dalam mengambil sebuah keputusan berdasarkan benefit yang kita dapatkan dalam mengambil suatu keputusan, termasuk beli sepatu. Coba kalian bandingin deh benefit antara beli sepatu KW branded dengan beli sepatu brand Indonesia atau diskonan resmi. Gak susah kan bayangin itu? Kalau susah, kalian pause dulu deh video ini. Kenapa kok yang beli sepatu KW kosong bang? Karena memang tidak ada benefitnya bro. Gampang kan? Itu salah satu hal yang bisa kalian lakukan untuk ngerubah mindset kalian soal sepatu KW yang selama ini salah dan selalu dicari pembenarannya. Dan sepertinya nggak perlu lagi gue ngomongin soal SDM lah. Yang jelas kalau literasi dan nalar kalian baik, harusnya nggak sulit kok buat kalian menghindari produk sampah kayak gitu. Dan kenapa gue banyak ngomongin masyarakat di Konoha? Karena menurut kami Shoepolice, yang bisa diubah itu cuma mindset dan behavior kita semua sebagai pembeli untuk menghentikan semua ini. Karena dengan kita berhenti mengkonsumsi sepatu KW dan impor sampah, mereka semua akan mati dengan sendirinya. Kalaupun kalian minta solusi, ya solusinya dari awal udah tersedia bro. Mulai dari sepatu brand Indonesia atau sepatu ori diskon resmi. Karena nggak ada paksaan buat kalian beli sepatu original branded yang menurut kalian udah cuma jualan nama atau gengsi doang. Bahkan ada orang goblok yang bilang kalau sepatu brand Indonesia itu cuma versi KW dari brand luar. Emang gila orang ini kata gue. Gak pernah main keluar kayaknya. Makanya gak ada sedikit pun pembenaran apapun kalau kalian harus pakai sepatu KW. Kecuali kalau kalian gak punya nalar. Jadi kesimpulannya, sepatu KW itu nggak pernah bisa jadi alasan logis untuk orang yang berpikir dan punya pikiran untuk dibeli tanpa terkecuali. Karena memang sampah bro. Hitung-hitungan kasarnya aja nggak masuk gitu. Kecuali lo masukin gengsi di dalamnya. Nah itu bakal beda lagi nih. Sepatu KW itu udah sangat merusak lapisan industri dan ekonomi. Kalau terus dibiarin, yang ada industrinya ini bakal mati. Ekonominya cuma diem di sini. Lapangan pekerjaannya ini makin dikit. Dan masyarakat yang miskin ini malah makin bejibun. Tapi harapan gue sih semoga hal itu semua nggak terjadi. Karena aku cinta negeri ini. Oh ya, by the way yang gue ngomongin SDM tadi itu sebenarnya sendok makan ya guys ya. Bukan sumber daya manusia gitu. Ntar gue dikira buzzer oposisi.